Saya mengatakan bahwa saya sangat menjunjung tinggi etika birokrasi dan saya tetap berproses. Saya tetap berproses sampai kasus ini selesai. Kalau Ibu Debbie datang ke saya dan menyampaikan bahwa proses ini dia tidak puas misalnya, itu bahagian dari cara kita meramu kebersamaan dalam etika pemerintahan. Publik Maluku Tenggara terkejut dengan aksi yang dilakukan oleh aparatur sipil negara terhadap penjabat Bupati Malra Samuel Huai dan pelaksana tugas Sekda Malra Ana Yunus. Aksi tersebut dilakukan oleh 2 orang ASN di kantor Bupati Malra pada Rabu 8 Januari 2025. Salah satu ASN adalah mantan Kepala Bagian Hukum Pemkab Malra, Debbie Bunga. Pantauan suaradamai.com, dari ruangan bagian hukum, Debbie langsung menyuarakan ketidakpuasan terhadap proses birokrasi yang dilakukan terhadapnya bersama staf bagian hukum. Menurut Debbie, proses pemberhentian dirinya dari jabatan Kabag Hukum tidak sesuai mekanisme, sebab menurutnya, ia masih menjalankan tugas ketika mendapat informasi ada penunjukan orang baru yang menggantikannya. Debbie mengaku masih melaksanakan tugas sebagai Kabag Hukum hingga 29 November 2024 dengan mengikuti agenda penetapan Propam Perda 2025 di DPRD. Apakah saya berhalangan tetap? Saya tidak berhalangan tetap. Tanggal 29 November 2024, saya mengikuti penetapan Propam Perda 2025 di DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. Sebelumnya, tanggal 24 November 2024, saya melaksanakan tugas saya bantuan hukum di Polres Maluku Tenggara. Pertanyaannya, apakah saya berhalangan tetap sehingga harus ditunjuk PLT? Ia pun mempertanyakan penyehatan birokrasi yang dilakukan oleh penjabat bupati dan pelaksana sekda, sebab hingga 8 Januari 2025, ia belum menerima SK pemberhentian dari jabatan Kabag Hukum. Penyehatan birokrasi apa yang mereka lakukan? Sampai dengan saat ini, saya tidak pernah mendapatkan SK pemberhentian dari jabatan sebagai Kepala Bagian Hukum. Tidak pernah. Setelah ditelusuri, pemberhentian Debbie dari jabatan Kabag Hukum ini berkaitan dengan proses registrasi atau penomoran produk hukum daerah. Debbie dianggap tidak mengindahkan perintah pimpinan dan menyembunyikan dokumen register produk hukum daerah. Penjabat Sekda Malra saat itu, Niko Ubro, telah melakukan pemanggilan sebanyak 2 kali. Pertama pada 22 November 2024. Ia memanggil Debbie untuk memberikan keterangan pada 25 November 2024. Debbie tidak datang. Debbie juga tidak mengindahkan surat panggilan kedua yang dilayangkan pada 25 November 2024 untuk hadir memberikan keterangan pada 26 November 2024. Selain Debbie, pada tanggal yang sama, Ubro juga memanggil 2 staf bagian hukum untuk memberikan keterangan soal proses registrasi produk hukum daerah. Keduanya hadir, namun usai pemeriksaan tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan. Penjabat Bupati Malra Samuel Huai lalu menganggap Kabag Hukum Debbie Bunga sudah tidak taat terhadap perintah pimpinan. Sebab itu, Huai menunjuk Lia Kudubun menjadi pelaksana tugas Kabag Hukum menggantikan Debbie Bunga. Jika dilihat berdasarkan jarak waktu dan pengambilan keputusan, proses yang dilakukan oleh Huai sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Pada pasal 26 menyebutkan bahwa jarak waktu surat panggilan dengan pemeriksaan paling lama 7 hari kerja. Kemudian apabila PNS yang bersangkutan tidak hadir pada 2 kali pemanggilan, pejabat yang berwenang dapat menghukum menjatuhkan hukuman disiplin tanpa dilakukan pemeriksaan. Hanya saja, proses pergantian ini tidak diketahui oleh Debbie. Ia baru mengetahui penggantian dirinya setelah foto penyerahan SK pelaksana tugas Kabag Hukum diunggah di media sosial Facebook. Sementara itu, SK Bupati soal pemberhentiannya juga belum ia terima. Sementara itu, pada Kamis 9 Januari 2025, atau sehari setelah aksi yang dilakukan oleh Debbie, penjabat Bupati Malra Samuel Huai angkat bicara.
didampingi Kepala BKPSDM Malra Muhammad Nasir Rahayaan, Huwei menyatakan proses pemberhentian Debbie dari jabatan Kabag Hukum sudah sesuai regulasi yang berlaku. Saya juga kemarin baru tahu setelah Ibu mantan Kabag Hukum itu dia menyuarakan kalau dia belum dapat SK. Huwei menegaskan SK pemberhentian tersebut sebetulnya sudah ada, namun belum diserahkan karena mempertimbangkan situasi Pilkada Malra 2024. Ia mengatakan pihaknya baru akan memberikan SK setelah selesai Pilkada, namun hingga 9 Januari SK tersebut belum diserahkan. Tapi ternyata SK itu juga mungkin karena Pak Kaban itu juga ada melaksanakan tugas selain sebagai Kaban BKPSDM, juga ada tugas tambahan lain, tugas organiknya juga sebagai camat di Kiai Besar Selatan Barat, maka beliau mungkin selalu saja bolak-balik ya. Jadi sewaktu-waktu di sini tapi juga sewaktu-waktu di sana. Menurut Huwei, sebenarnya persoalan ini bisa diatur secara baik apabila ada komunikasi antara mantan Kabag Hukum dengannya. Kalau Ibu Debbie datang ke saya dan menyampaikan bahwa proses ini dia tidak puas misalnya, itu bahagian dari cara kita meramu kebersamaan dalam etika pemerintahan gitu. Saya sih juga tidak pernah lihat Ibu Debbie di kantor. Padahal saya rajin masuk kantor. Kalau Ibu Debbie tahu saya di kantor, harusnya juga dia datang ke kantor. Mempertanyakan itu kalau misalnya SK itu belum dapat gitu. Supaya jangan ada miskomunikasi di antara kita. Ya. Tapi karena Ibu Debbie juga tidak pernah datang ke saya, tidak pernah mendatangi saya juga tidak tahu apakah Ibu Debbie itu sudah dapat SK atau belum. Huwei memastikan akan memberikan SK tersebut. Ia mengaku tidak punya kepentingan subjektif apapun. Kepentingannya hanya untuk membangun Maluku Tenggara lebih baik. Saya tidak punya kepentingan subjektif apa-apa. Saya punya kepentingan Maluku Tenggara harus maju. Maluku Tenggara harus berguna, berkualitas, dengan semangat orang basudara. Kita lupakan hal-hal yang kemudian bisa menghalangi kemajuan daerah ini. Tidak ada bupati hebat tanpa ASN dan birokrasi yang berkualitas.